Cara kedua itu adalah dengan ekivalensi dengan NaCl. Ekivalensi ini sederajat ya, atau persamaannya atau sama dengan si NaCl. Definisinya ekivalensi dengan NaCl itu dikasih simbol E adalah sejumlah NaCl yang memberikan efek osmosa yang sama dengan 1 gram zat terlarut. Angka ini berlainan untuk setiap zat. Ya, sama dengan PTB tadi, NaCl, ekivalen NaCl juga akan berlainan untuk tiap zat. Contohnya, amfetamin sulfat E-nya itu sama dengan 0,22. Artinya, 1 gram amfetamin sulfat dalam larutan memberikan efek osmosa yang sama dengan 0,22 gram NaCl. 1 gram amfetamin sulfat setara dengan 0,22 gram NaCl. Ya. Perhatikan lagi definisinya, sejumlah NaCl yang memberikan efek osmosa yang sama dengan 1 gram zat. Kalau ngomong 1 gram atau 1 bagian ini, mudah-mudahan teringat lagi ke kriteria kelarutan. Konsepnya sama seperti itu. Cuman kalau kriteria kelarutan kan ada level-levelnya. Kalau ini cukup 1 gram sama dengan ekivalensi NaCl-nya. Ya, 1 gram zat yang dinyatakan diekivalensi dengan NaCl jika bobotnya itu dalam 1 gram, dalam gram ya. Tetapan E diturunkan oleh Wells. Jika kadar zat diketahui dalam persen, maka harga E dapat dihitung dengan rumus 17 dikali PTB per W. W adalah kadar di dalam persen, PTB adalah penurunan titik beku air oleh zat. Ini untuk cara mencarinya atau mendapatkan dari si NaCl-nya tadi. Tapi itu sudah ada di tabelnya. Oke, kita lanjut saja ke contoh soal. Pilokarpinitrat 1% ekivalensinya 0,23. Buat isotonik dengan NaCl Aquades Ad 10. Berarti akan dibuat pilokarpin 1% dalam 10 mili. Berapa gram NaCl harus ditambahkan agar larutannya isotonis? Oke, kita lihat cara atau tahapan perhitungannya. Yang pertama, hitung bobot zat aktifnya dulu. 1% sama dengan 1 gram per 100 mili. Yang kedua, tentukan volume larutan yang akan dibuat itu diketahui 10 mili. Artinya bobotnya berapa? 1 gram per 100 dikali 10 mili hanya 0,1 gram saja dari total bobotnya tadi. Harga ekivalensi ini sudah diketahui di soal juga. Jadi jumlah NaCl yang diperlukan 0,1 bobot untuk 10 mili dikali ekivalensinya itu sama dengan 0,023 gram. Larutan 10 mili memerlukan NaCl 0,9% dikali 10, 0,09 gram. 0,9 ini adalah definisi dari ekivalensi NaCl itu sama dengan 0,9%. NaCl-nya gitu ya, tekanan osmosisnya tadi. Makanya 0,9 ini datangnya dari situ ya. 0,9% dikali 10 itu adalah 0,09. Sedangkan yang kita perhitungkan tadi cuma 0,023 yang kita sudah punya. Sehingga yang masih kurang atau yang diperlukan untuk membuat dia isotonis itu adalah yang 0,09 yang seharusnya diperlukan tadi berdasarkan volumenya. Dikurang saja dengan yang sudah ada, itu adalah 0,023, hasilnya adalah 0,067. Jadi jawabannya itu adalah 0,067 gram NaCl yang harus ditambahkan ke dalam bahan-bahan agar membuat isotonis. Ya, yang pertama hitung dulu bobot zat aktifnya dalam gram per mili, ya. Kemudian hitung juga berapa bobot yang diperlukan untuk berapa mili yang akan dibuat. Baru bisa dihitung berapa NaCl yang diperlukan. Ternyata dari perhitungan bobotnya dalam mili yang dibuat itu membutuhkan 0,023 gram NaCl. Sedangkan yang dinyatakan suatu larutan isotonis itu berdasarkan volumenya tadi itu adalah 0,09. Artinya 0,09 dikurangilah dengan 0,023 sehingga didapatkan hasilnya 0,067 gram. Oke, untuk membuktikan sudah paham, silakan lanjutkan soal ketiga untuk di tugasnya. Hitung berapa gram NaCl yang diperlukan agar larutan ini isotonis.
Ini juga sekalian mengangsur memahami nanti perhitungan di isotonisnya ya untuk injeksi, ampul, dan infus. Oke, ini soal ketiga. Lanjut kita dengan ekivalensi dengan volume NaCl. Kalau yang tadi kan ekivalensi dengan NaCl saja, sekarang ada volumenya. Ekivalensi NaCl adalah sekian gram NaCl yang memberikan efek osmosa yang sama dengan 1 gram dari suatu zat terlarut tertentu. Ini sudah dijelaskan juga sebelumnya. Jika ekivalensi efek NaCl 0,28, berarti tiap gram efek NaCl setara dengan 0,28 gram NaCl. Dianalogikan sebagai berikut. EX sama dengan A, artinya tiap 1 gram X sama dengan A gram NaCl. EX sama dengan E, artinya tiap 1 gram zat X setara dengan E gram NaCl. Sehingga ini dia 1 gram zat ekivalensi dengan berapa gram si NaCl. Jika bobot zat X sama dengan W gram, maka ekivalensinya menjadi rumus pertama B sama dengan W dikali E gram NaCl. Ya, jika bobot X sama dengan W, berarti untuk rumus pertama B sama dengan W bobotnya tadi dikali ekivalensi NaCl. Diketahui larutan isotonis NaCl 0,9 B per V, artinya 0,9 gram NaCl dalam 100 ml larutan. Ini sama dengan volume larutan yang isotonisnya 0,9%. Maka volume yang isotonis dapat dirumuskan menjadi V aksen dikurang sama dengan W kali E dikali 100 per 0,9. Kebalikan dari 0,9 per 100 tadi. Ini yang dikenal dengan rumus White-Vincent ya. Jadi V aksen sama dengan W dikali E dikali 111,1. Jadi 111,1 itu adalah 100 dibagi 0,9. V aksen adalah volume larutan yang sudah isotonis dalam satuan mili, W bobot zat aktif dalam satuan gram, E nilai ekivalensi dari si zat aktif. Oke, sudah ketemu rumus pertama untuk bukan rumus pertama ya. Yang akan digunakan gitu ya untuk perhitungan isotonis. Rumus White-Vincent. V sama dengan W dikali E dikali 111,1. Jadi nanti mudah-mudahan ini sudah paham bahwa 111,1 itu datangnya dari 100 ml dibagi 0,9 gram. Oke. Kita lanjutkan. Jika volume larutan itu V mili, volume yang sudah isotonis V aksen, maka volume yang belum isotonis adalah tentu saja volume seluruhnya dikurang V aksen mili. Volume untuk tiap 100 mili NaCl agar isotonis setara dengan 0,9 gram NaCl. Maka bobot NaCl, bobot itu B, yang harus ditambahkan agar larutan isotonis adalah V dikurang V aksen dikali 0,9 per 100. Atau 0,9 per 100 dikali V dikurang 0,9 per 100 dikali V aksen. Ya, jadi ini penjabaran. V dikurang V aksen dikali 0,9%. Jika V aksen kita ganti dengan W dikali E kali 100 dibagi 0,9, maka rumusnya berubah menjadi 0,9 per 100 dikali V dikurang 0,9 per 100 dikali W dikali E dikali 100 per 0,9. Dan akhirnya kita dapatkan rumus sebagai berikut untuk B3, 0,9 per 100 dikali V dikurang W dikali E. Ya, jadi ini rumus ketiganya. B itu adalah bobot zat tambahan, V volume larutan dalam satuan mili, W bobot zat hasia dalam satuan gram, E ekivalensi zat aktif terhadap NaCl. Turunan ya, rumus turunan. Jadi ada 3 rumus masing-masingnya untuk mencari apa. Kalau yang ini berarti untuk mencari berapa bobot zat tambahannya ya dalam satuan gram. Yang kedua tadi juga untuk bisa mencari
volume larutan yang sudah isotonis. Ini untuk mencari volumenya tadi. Kalau rumus 1 itu juga mencari bobot, tetapi hanya kondisinya kadar zat aktifnya, bobot zat aktifnya dikali ekivalensinya saja. Ya, rumus turunannya ya, yang ujung-ujungnya akan dipakai tentu saja yang terakhir, tergantung kita mau mencari bobot atau volume. Ya, kalau volume kita pakainya yang si White-Vincent. Oke, nah sama seperti si PTB tadi, untuk dengan volume NaCl juga ada 3 kondisinya ya, iso, hipo, dan hipertonis. Dengan kondisi kalau dia iso berarti B-nya sama dengan 0, maka 0,9/100 dikali V. Kalau dia hipo, B-nya positif, 0,9/100 dikali V besar dari W dikali X. Kebalikan ya, kalau ini positif dia artinya besar, walaupun dia di sini adalah hipo. Kalau dia hipertonis, B sama dengan negatif, 0,9/100 dikali V itu kecil dari W dikali E. Itu apalagi ini, tentu saja kaitannya adalah ke perhitungan. Oke, kita akan lihat contoh soal pertama untuk ekivalensi dengan volume NaCl. Prokain NaCl 1,0 ekivalensinya 0,24, klorbutanol 0,5 ekivalensinya 0,18, yang akan dibuat 100 mili ya, dibuat dalam larutan 100 mili. Kita lihat jawabannya dari pertanyaan berapa NaCl yang diperlukan untuk resep di atas ya. 0,9/100V dikurang W1 dikali E1 ditambah W2 dikali E2. Ini adalah rumus terakhir tadi ya. 0,9/100 dikali V dikurang W dikali E. Karena zatnya di sini ada 2 yang punya ekivalensi, berarti dibuat 2 juga, ada penambahan. 0,9 dikali 100 dibagi 100 ini datang dari mana? Volumenya tadi ya, V itu adalah 100 mili dikurang 1 gram kali 0,24 ditambah 0,5 dikali 0,18, sehingga hasilnya itu adalah 0,57 gram. Jadi bobot NaCl yang masih diperlukan agar dia kekurangannya itu adalah 0,57 gram agar dia menjadi isotonis. Oke, ini adalah aplikasi dari rumus yang ketiga tadi. Silakan dikerjakan untuk soal kelima lagi nih ya. Kalau tidak salah, hitung berapa miligram NaCl yang diperlukan untuk membuat larutan 2% B/V morfin HCl yang isotonis sebanyak 30 mili. Jika diketahui dalam tabel ekivalensi Fi untuk morfin itu adalah 755 ya. Morfin HCl kadarnya 2%, ekivalensinya 755. Volume total larutan yang akan dibuat itu adalah 30 mili. Hanya satu zat saja ya, hanya satu zat morfin HCl yang punya ekivalensi. Ternyata ini bukan soal ya, karena masih kita bahas untuk jawabannya. Oke, diketahui morfin HCl ekivalensinya 755, artinya 1 gram morfin HCl setara dengan 145 ya. NaCl dalam 100 ml larutan itu ekivalensinya 0,145 gram. Bobot 2% morfin HCl dalam 30 ml berarti dia 2% dikali 30, 0,6 gram. Dari rumus 3 kita bisa masukkan perhitungannya 0,6, ini bobotnya tadi, dari 2% dari 30 dikali ekivalensi dari si morfinnya ya. Ekivalensi dari si morfin di sini diketahui itu adalah bukan ke akhirnya gitu ya. Kalau biasanya kan langsung saja dinyatakan ekivalensi sama dengan 0, sekian, tapi di sini pada soal itu diketahui adalah totalannya itu.
Sehingga perlu dulu dihitung 900 dikurang totalnya tadi 900 mg per 755. 900 dari mana? Dari 0,9 per 100 ya. 0,9 itu adalah 900 mg dikurang 755 sama dengan 145. Nah, artinya adalah 145 mg. Gramnya berapa? 0,145 gram. Ya, dicari dulu ekivalensi untuk si morfinnya. Sehingga didapatkan hasilnya itu adalah 0,183 gram. Maka bobot NaCl yang harus ditambahkan adalah 0,183 gram. Nah, baru soal ke-5 dan ke-6. Silakan dikerjakan. Kita lanjut ke volume isotonik. Bila suatu zat tertentu harus dilarutkan ke dalam air dan harus dibuat isotonik, maka dapat dihitung berapa volume yang diperlukan agar isotonik dengan rumus sebagai berikut. Dibuat dengan dasar pemikiran bahwa 0,9 gram NaCl bila dilarutkan dalam 100 ml air, maka larutan tersebut akan isotonis. Sedangkan bila 1 gram NaCl volume isotoniknya ialah 1 gram per 900 mg dikali 100 ml itu adalah 111,1 ml. Sehingga volume isotonik dari suatu zat adalah jumlah W dikali E dikali 111,1 ml. Volume isotonis adalah volume larutan yang sudah isotonis dalam satuan mili. W adalah bobot zat aktif dalam gram dan nilai ekivalensi E adalah nilai ekivalensi jumlahnya ya. Oke, nanti kita lihat di contoh soal. Hitung volume isotonis dari 0,55 gram efedrin, 0,3 HCl dan 0,1 gram glukosa 0,1. So ini efedrin HCl 0,3 ekivalensinya langsungnya ya. Sehingga volume isotonisnya adalah W1 dikali E1 ditambah W2 dikali E2-nya 0,1 dikali 0,18. Berarti ini ekivalensi glukosanya nih kurang ya, 0,18 dikali 111,1. Sehingga hasil akhirnya adalah 20,33 yang dibulatkan menjadi 20 mili. Jadi zat-zat tadi bila dilarutkan di dalam air sampai 20 mili akan isotonis. Nah, kalau sebelumnya kita mencari berapa penambahan zat tambahan, berapa gram zat tambahan diperlukan agar dia isotonis, kalau yang ini kita akan mengetahui dalam berapa mili sih larutan itu bisa dia menjadi isotonis. Sehingga didapatkanlah ini jawabannya ya. Oke, seperti ini. V isotonis sama dengan jumlah W dikali E dikali 111,1 mili. Oke, soal ke 7 dan 8 lagi ya, atau kalau Ibu tidak salah nanti bisa dihitung saja, atau ini masih soal ke 6, 7. Oke, yang terakhir itu adalah perhitungan dengan tetapan L-iso. Ini adalah tahapan perhitungannya. Diketahui dulu berapa berat molekul dari obat. Jenis isotonisnya berdasarkan jenis struktur kimianya. Jadi larutan isotonis itu kan ada yang kuat, lemah, dan non isotonik. Cari harga L-iso dari tabel berdasarkan isotoniknya. Hitung dengan PTB-nya menggunakan rumus. Hitung setelah PTB, hitung kekurangan tonisitas dengan melihat tabel, hitung kekurangan zat untuk mencapai isotonis. Jadi ini tahapannya, kita aplikasikan langsung ke soal. Si pilokarpin juga masih ya. Di sini tambahannya adalah jenis isotonis univalen. Harga L-isonya 3,7. Taunya itu dari mana? Itu ada dari tabel ini. Ya. Univalen itu adalah di pilokarpin tadi ya. Jadi ada tabel yang akan berisi nilai L-iso dari beberapa tipe ion. Mungkin di sini pilokarpinnya tidak ada ya. Tapi dari soal itu sudah diketahui bahwa pilokarpin harga L-isonya adalah 3,7 karena dia isotonis univalen. Oke, BM-nya itu adalah diketahui 271,27. Kita hitung dari PTB, L-iso dikali 0,1 dikali 1000 per 271,27 per 10.
0,1 itu adalah dari si pilokarpin, bobotnya tadi 100 gram dalam 10 mili. 100 gram 1 gram ya dalam 10 mili itu adalah 0,1 dikali 1000 dibagi PM dikali volumenya. LISO-nya 37, sehingga tinggal dikalikan saja, sehingga didapatkan PTB-nya adalah 0,136 derajat Celcius. Kemudian selisih dengan penurunan titik beku. Titik beku sudah diketahui 0,52 dikurang 0,136 adalah 0,384. Dari tabel penurunan titik beku NaCl, 1%-nya si NaCl itu adalah 0,57. Jadi NaCl yang ditambahkan adalah 0,384 dibagi 0,57 dikali 1% bobotnya tadi, sehingga dapatnya adalah 0,66%. Larutan 10 mili memerlukan NaCl 0,66%, artinya adalah 66 mg. Oke, bisa dipahami lagi untuk tahapan sampai ke contoh perhitungannya. (0,1 dikali 1000). 1000 ini didapatkan dari perubahan Oke, ada yang ketinggalan slide-nya ternyata dari soal terakhir tadi itu adalah berlaku bila tidak ada data pada tabel PTB. Jadi rumusnya untuk perhitungan dengan tetapan LISO itu adalah delta TF sama dengan LISO dikali W dikali 1000. Jadi 1000 itu adalah ketetapan dari rumusnya. Ya, sehingga bisa kita masukkan ke perhitungan ini tadi. Oke, di soal terakhir silakan dikerjakan ya. Jadi ada 8 atau 9 total soal yang akan dikerjakan untuk lebih memahami tentang aplikasi dari rumusnya. Ya, silakan dipahami dan dipelajari sekali lagi. Aplikasikan langsung ke tugas yang diberikan. Silakan dikumpulkan pada link dan waktu yang akan di-share selanjutnya. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini untuk cara-cara perhitungannya. Jadi kita nanti pada saat praktikum itu pakainya hanya 2 ya, pakai ekivalensi NaCl dan bisa di PTB. Jadi kalau tidak ada harga yang di ekivalensi NaCl kita bisa pakai PTB, tapi keumumannya adalah dengan ekivalensi NaCl. Untuk rumus yang lain diketahui saja, artinya saat diminta atau dengan kondisinya diketahui dia pakai LISO, berarti bisa dipakai rumus yang terakhir tadi menggunakan tetapan LISO. Oke, terima kasih atas perhatiannya, Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.